Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Zuniati, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan bank dan lembaga keuangan. Untuk pengertian aset keuangan, yaitu aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, artinya dapat kita jual dan mendapatkan uang. Aset tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aset berwujud, dan yang kedua aset tidak berwujud. Aset berwujud yaitu aset yang nilainya sesuai dengan wujudnya. Contoh, bangunan, mesin yang berharganya sesuai dengan ongkos pembuatannya, atau walaupun tanah tidak ada ongkos pembuatannya, namun tanah tersebut termasuk aset berwujud. Yang kedua, aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yaitu aset yang nilainya tidak sebanding dengan wujud fisiknya. Misal, surat berharga saham yang wujud fisiknya hanya secari kertas, yang ongkos pembuatannya relatif murah dan tidak sama dengan nilai atau harga jika secari kertas tersebut kita jual. Aset keuangan. Aset keuangan adalah aset yang tidak berwujud. Pihak yang setuju untuk melakukan pembayaran kas klien atau aset keuangan tersebut disebut emiten atau issuer, sedangkan penerima klaim disebut sebagai investor. Adalah contoh dari aset keuangan tersebut. Yang pertama, pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank niaga kepada nasabah untuk renovasi rumahnya. Yang kedua, ori atau obligasi Retail Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang dapat dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Yang ketiga, obligasi yang dikeluarkan oleh PT Anugerah Cipta. Yang keempat, saham biasa yang diterbitkan oleh PT Telkomsel. Yang kelima, saham preferen yang diterbitkan oleh IBM. Risiko aset keuangan dibagi menjadi tiga. Pertama, risiko daya beli. Yang kedua, risiko ketidakmampuan emiten atau peminjam untuk membayar kewajibannya. Yang ketiga, risiko nilai tukar. Apa sih perbedaan aset keuangan dengan aset terwujud? Yang pertama, aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud yaitu aset nilainya sesuai dengan wujudnya. Untuk aset yang tidak berwujud, asetnya nilainya tidak sebanding dengan wujud fisiknya. Untuk yang kedua, aset keuangan. Aset keuangan adalah aset yang tidak berwujud. Nilai dari aset ini tergantung dari nilai arus kas atau uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Definisi uang menurut hukum. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pembayaran utang. Ada beberapa kriteria yang diungkapkan oleh Iswardono untuk menggunakan uang, yaitu yang pertama, acceptability, yang kedua, stability of value, ketiga, elasticity of supply, yang keempat, portability, yang kelima, durability, yang keenam, divisibility, yang ketujuh, tidak mudah ditiru. Apa sih pengertian acceptability? Yaitu sesuatu barang yang dapat menjadi uang adalah diterima secara umum dan diketahui secara umum. Yang kedua, stability of value, mempunyai nilai yang stabil. Yang ketiga, elasticity of supply, yaitu mempunyai kecukupan dan elastisitas. Yang keempat, portability, mudah untuk dibawa. Yang kelima, durability, yaitu mempunyai ketahanan dalam waktu yang lama. Yang keenam, divisibility, yaitu mudah dibagi dan mempunyai pecahan. Untuk yang ketujuh, tidak mudah ditiru. Apa sih fungsi uang? Fungsi uang yang pertama itu uang sebagai alat tukar menukar umum. Fungsi uang yang pertama yaitu sebagai alat tukar menukar umum, artinya segala sesuatu yang berupa benda atau jasa dapat ditukar dengan uang. Untuk yang kedua, uang sebagai alat satuan hitung, artinya uang dapat digunakan untuk menentukan besar kecilnya biaya yang diperlukan dalam produksi. Sistem keuangan. Sistem keuangan yaitu suatu jaringan dari berbagai unsur-unsur yang saling kait-mengkaitkan yang terdiri dari rumah tangga.
lembaga pemerintah, lembaga keuangan yang membentuk pasar keuangan. Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Untuk fungsi sistem keuangan, yang pertama, menyediakan mekanisme pembayaran. Yang kedua, menyediakan kredit bagi unit defisit. Yang ketiga, menciptakan uang melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran. Yang keempat, memberikan sarana penyimpanan dana dalam berbagai jenis simpanan. Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, fungsi tabungan. Yang kedua, fungsi penyimpanan kekayaan. Yang ketiga, fungsi likuiditas. Yang keempat, fungsi kredit. Yang kelima, fungsi pembayaran. Yang keenam, fungsi resiko. Dan yang terakhir, fungsi kebijakan. Sekian dari presentasi saya paparkan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.